pajak itu ada yang dibayar sendiri, ya, ada yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Pemotongan pungutan ini adalah konsep atau penjawatan withholding system yang pakai ARPO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pendengar semuanya, jumpa lagi tim edukasi KPP Tanah Abang 3 bersama saya Imam Lafendi, dan di sebelah saya ada Pak Budi. Ketemu kembali Pak Budi. Iya, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kawan pendengar semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap prima dalam menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas terkait bukti potong, bukti pungut. Ini bulan Desember ini, Desember Januari ini sibuk-sibuknya bagian accounting, bagian pajak. Nah, ini mempersiapkan salah satu item, salah satu bagian yang merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namanya bukti potong. Mungkin ada beberapa istilah yang nanti akan kita bahas ya. Ada bukti pemotongan atau bukpot, ada bukti pemungutan. Saya yakin dari kawan semuanya masih ada yang ingin gali lebih dalam lagi terkait bukti potong ini, bukti potong, bukti pungut dari kawan pajak semuanya yang di selama tahun ini 2025 ini menerima job. Orang pribadi menerima penghasilan, kalau badan itu ada proyek. Nah, salah satu hal yang diperhatikan justru karena ini akan berdampak pada pelaporan SPT tahunan kita. Salah satu hal yang kami perhatikan bahwa untuk bukti potong atau bukti pungut ini ternyata masih banyak wajib pajak itu tidak peduli. Akibatnya bukti potong itu, bukti pungut itu menjadi sia-sia. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas urgensinya untuk bukti potong, bukti pungut ini apa, bagaimana cara kita bisa mendapatkan bukti potong ini, dan berikutnya bagaimana kita memanfaatkan bukti potong atau bukti pungut ini. Terkait juga dengan perkembangan pembuatan penerbitan bukti potong ini, apakah sama dengan yang sebelum-sebelumnya ataukah ada hal yang baru ini? Dari sisi pembuatannya, dari sisi pengiriman ke rekanan atau pegawai, bagaimana kita banyak bahas di situ. Pertama Pak Budi, ini basic sekali ya sebenarnya kapasitas semuanya, yang itu terkait dengan pemungutan dan pemotongan sendiri Pak Budi. Jadi dua hal ini satu hal yang sama atau sebenarnya berbeda ini? Baik, terima kasih Pak Imam. Selamat berjumpa kembali kawan pajak ya di acara Bincang Pajak ini. Tadi tema yang disampaikan Pak Imam menarik sekali ya, tentang bukti potong pajak ya kawan pajak. Ini sesuatu yang sangat penting yang memang sampaikan ya. Jadi sangat sayang kalau kita mengabaikan gitu kan. Ada mungkin kalau dibilang kerugian memang ya karena kita mengabaikan bukti potong tadi. Pertama tadi Pak Imam menanyakan terkait dengan apa bedanya bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak. Jadi kan pajak mungkin seringkali kita dengar itu output gitu. Jadi potongan pemungutan seringkali kita samakan. Secara garis besar mungkin mirip-mirip memang Pak Imam ya, sama-sama berkurang atau ada pembayaran pajak ya, tapi secara pengertian sedikit berbeda antara pemotongan sama pemungutan. Kalau pemotongan dari bahasanya saja sudah potong ya. Memotong artinya memang mengurangkan ya, mengambil dari penghasilan yang kita terima. Jadi kalau dibilang penghasilannya dipotong pajak, artinya penghasilan yang kita terima itu berkurang, kita ambil. Jadi pemotongnya mengambil dari penghasilan yang kita terima. Sedangkan pemungutan itu konsepnya adalah menambahkan, ya, menambahkan dari nilai suatu transaksi, ya. Ini kalau gampangnya mungkin sekalian langsung saya contohkan aja Pak Imam ya. Betul, itu adalah pada prakteknya adalah pemungutan PPN. Jadi ketika
kita belanja atau beli barang, ya suatu barang kena pajak atau jasa kena pajak, gitu kan ya, itu kan dia kena PPN ya. Nah, harga barangnya katakanlah 10 juta, dia kena PPN 11%, ya, itu PPN dipungut sama yang menjual. Nah, pemungutan itu menambahkan nilai transaksinya. Harga barangnya semula 10 juta, karena ada PPN yang dipungut, itu ditambahkan nilai transaksi bukan 10 juta, tapi ditambah 11% yang menjadi 11 juta 100, gitu ya. 10 Jadi juta 100. betul, total uang yang dikeluarkan si pembeli itu jadi 11 juta 100, lebih besar dari semula. Kalau penghasilan, misalkan saya ada transaksi penghasilan, gitu kan ya, dipotong, bahkan potong 10% sewa tanah bangunan, ya. Itu dari 10 juta kita terimanya bukan 10 juta tapi 9 juta. Kenapa 9 juta? Karena ada potongan pajak sebesar 10%. Kecil, Jadi yang diterima lebih kecil, betul. Kalau pemungutan itu nilainya menjadi lebih besar, transaksinya menjadi lebih besar, gitu ya. Jadi perbedaannya ya, kalau dibilang tadi sama-sama ada persamaan ada perbedaannya. Jadi kalau perbedaannya tadi ya, kalau pemotongan itu mengurangi, mengambil dari nilainya penghasilannya, kalau pemungutan menambah nilai transaksinya. Kemudian kalau persamaannya, saya bilang ini ada persamaan juga Pak Imam ya. Dua-duanya pemungutan dan pemotongan pajak itu merupakan konsekuensi dari salah satu sistem pemungutan pajak di kita. Sama-sama namanya pajak itu ya. Iya, karena itu ada pemotongan pemungutan pajak itu memang dari termasuk sistem pemungutan pajak kita yang kita kenal dengan withholding system. Ya, jadi pembayaran pajak itu ada yang dibayar sendiri, ya, ada yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Pemotongan pemungutan ini adalah konsep atau penghijauan tahan withholding system itu Pak Imam. Menurut Pak Budi ini, untuk bukti potong bukti pungut ini sebenarnya apa sih? Iya, dari namanya saja sudah bukti pemotongan pajak itu atau bukti pemungutan pajak ya, tadi yang definisinya sedikit berbeda itu tadi, itu adalah dokumen. Ya. Jadi dokumen formal, berarti dokumen resmi yang membuktikan bahwa kalau ini pemotongan, pihak pemberi penghasilan telah atau pemotong ya, tidak disebut sebagai pemotong, telah melaksanakan kewajiban pemotongan pajak atas pembayaran penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau pihak penerima penghasilan. Jadi ketika pihak pemberi penghasilan yang kita tunjuk sebagai pemotong membayarkan penghasilan kepada penerima penghasilan dan itu ada terutang pajak di situ, ya, maka kewajiban memotong adalah memotong pajaknya. Memotong berarti mengurangi, mengambil. Tadi kalau saya contohkan 10 juta, ya, pajaknya 10%, ini sewa tanah dan bangunan itu 10%, maka dia memotong 10 juta itu kalikan 10% dari 1 juta. Yang diterima, karena diambil 1 juta, yang diterima hanya 9 juta. Ya. Karena sudah dipotong, maka kewajibannya adalah membuat bukti potong. Wajib sekali atau wajib sekali, harus. Wajib sekali. Harus kita buatkan. Kalau tidak ada gimana Pak? Berarti salah dong. Tidak melaksanakan kewajibannya, gitu kan ya. Nah, bukti potong itu adalah dokumennya. Jadi dokumen yang menunjukkan, yang membuktikan. Namanya bukti. Berarti yang dokumen formal yang membuktikan bahwa pemotong sudah memotong pajak penghasilan dari penghasilan yang diberikan kepada si penerima penghasilan. Dari sisi pemotong itu adalah bukti telah memotong. Buktinya. Bukti potong ini dari sisi si penerima penghasilan itu dia menjadi dokumen bukti telah dipotong. Yeah. Bukti setelah melakukan pemotongan, bukti telah dipotong. Dari sisi penerima penghasilan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa fungsinya yang sudah dipotong itu. Oh ya, kadang banyak juga Pak Budi ini ya, bahwa ternyata tadi saya sampaikan ada yang nggak mau membuat bukti pemotongan. Nah, tadi diklarifikasi sudah di highlight wajib ini. Nah, kalau memang pertama dia tidak membuat bukti pemotongan, bagaimana? Terus berikutnya kalau terlanjur dia tidak membuat bukti pemotongan, terus bagaimana waktu kalau seperti itu? Iya, jadi pemotongan pajak ini adalah amanah ya.
Pak Imam ya, Undang-Undang PPh. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang PPh. Ada pasal 21, pasal 22, 23, pasal 42 gitu ya, kategori PPh yang harus Sudah jelas ya dasarnya ya. Betul. Ini ada wajib. Jadi bukan masalah mau nggak mau ya, tapi tadi sudah diamanahkan dari undang-undang maka harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi artinya istilahnya melanggar kalau enggak. iya, itu betul. ya. Kalau tidak dilakukan berarti kesalahan di situ kan ya. Ada pelanggaran Betul, ada kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan. Tapi harus. Ada ini enggak? Ada ancamannya enggak? Ya, ketentuan-ketentuan tentunya dibuat agar dilaksanakan. Ya. Tapi makanya ketika itu tidak dilaksanakan ada sanksi-sanksi di situ Sanksi. kan ya. Apa itu, Pak? Sanksi itu tujuannya apa? Ya biar tertib. Kalau kita ada misalkan diminta untuk memotong, tapi ketika tidak melakukan tidak apa-apa, ya dari pada tidak melakukan ya. Ikut-ikut gitu ya. Nggak apa-apa nggak melakukan kan gitu kan ya. Jadi kewajiban pemotongan itu tadi kewajiban yang dilaksanakan. Ketika tidak ya nanti bisa ditagih ya dari institusi pajak gitu kan ya. Ketika tidak membuat bukti pot atau bukti put itu hal yang melanggar, nanti akan ada ancaman berupa sanksi. Betul. Ya. Jadi ada sanksinya. Sanksi itu tadi sekali lagi untuk ketertiban. Ya. Jadi kalau ada kewajiban tidak dilakukan nggak ada sanksinya, ya nanti kalau nggak mau melakukan kan gitu. Berikutnya Pak Budi. Nah tadi wajib untuk pembuatan bukti potong. Bukti potong itu berarti akhirnya termasuk juga hak dari penerima juga itu ya. Betul. Oke. Jadi kalau memang itu hak, saya juga banyak temuin. Pernah ada yang bertanya ya, saya nggak dikasih bukti potong. Akhirnya mereka nurut saja. Ini bagaimana Pak Budi? Apa kita bisa mintakan kembali atau kita minta ke kantor pajak atau kita minta ke teman kita? Gimana ceritanya? Jadi pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak itu tadi, kalau pemotong pajak penghasilan itu adalah pihak yang memberikan penghasilan. Ya, kalau PPN kita bicara PPN maka pemungutnya adalah pihak yang menyerahkan. Ya. Ketika kita dipungut PPN, misalkan kita belanja tadi saya sebutkan 10 juta, dibilang ini plus PPN, jadi 11 juta 100, ya. Maka kita tadi jangan sampai lalai, jangan sampai habis, kita udah pokoknya langsung bayar, yang ini terima uangnya kan gitu kan ya, tanpa meminta bukti pungut gitu ya, ataupun bukti potong. Kalau bukti pungut PPN lazim kita kenal dengan faktur pajak. Jadi ketika kawan pajak belanja kemudian dibilang ini ada pungutan PPN gitu ya, dan kita sudah membayarkan, jangan lupa untuk meminta bukti pungutnya yang kita sebut dengan faktur pajak. Kalau tidak diberikan, kalau pertanyaan kalau kita nggak menerima, kita minta ke siapa? Ya tadi si pemungut atau si pemotongnya. Ya, karena itu adalah kewajiban dari si pemotong atau pemungut. Kalau PPN tadi penjualnya. Jadi kalau dia sudah memotong mau atau memungut, ya pastikan dia harus membuat dokumen bukti pungutnya berupa faktur pajak. Kita minta kepada si penjual. Ya, nah, kalau itu penghasilan, misalkan kita ada penghasilan tapi sewa gedung dipotong 10%, ya kita harus minta bukti potongnya ke si penyewa yang membayarkan kan gitu ya. Kenapa? Uang yang dipotong atau dipungut itu kan mereka yang mengambil baik. Kita nggak tahu tuh yang sudah diambil sudah disetor atau belum. Itulah makanya kita sebagai pihak yang dipotong atau dipungut meminta kepada si pemotong atau pemungut tadi, bukan ke kantor pajak. Itu ya. Karena sebenarnya nanti ada mekanisme lanjutan. Jadi untuk cross check gitu ya, untuk imbangi istilahnya ya. Oke. Ini yang banyak sekali ditanyakan juga kan pajak. Kalau memang terlanjur dari penerima belum pernah dapat bukti potong, nah dan kita nggak tahu nih yang perusahaan sebenarnya sudah bikin bukti potong atau belum, dan nggak tahu juga ini sudah setor atau belum. Ini bagaimana memang sudah terlanjur seperti itu Pak Budi? Iya, yang pertama ini harus dicermati Pak Imam ketika transaksi, gitu ya. Misalkan kita tadi PPN kita bilang pemungutan ya, tadi kan ya, kita beli barang harganya 10 juta, pihak penjual meminta atau mengecas tambahan PPN 11%. Kita sudah keluar uang, berarti kita sudah dipungut nih kan ya. Setor kita ya, kita sudah ngasihkan uangnya. Bukan penjualnya, jadi duit kita, duit konsumen, gitu ya. Uangnya sudah kita kasihkan ke si pemungut. Ya, pada itu kita harus meminta faktur pajak, gitu aja. Atau kalau PPh kita sudah dipotong.
Jadi pastikan kalau memang kita ada tambahan uang berupa EPN, berarti ada pemungutan, atau uang kita berkurang karena dibilang dipotong atau potongan, berarti ini secara logika si pemungut atau si pemotong sudah memotong atau memungut kita. Oke. Ya kan, uang kita sudah berkurang ya. Secara mekanisme, Iya, ya. kita sudah memotong, maka pastikan kita harus minta, gitu kan ya. Harus Kalau minta. tadi pertanyaan kalau udah lewat, kita kok belum Ya, mendapatkan nah, bukti potong ini atau pemungut. yang di sekarang ini banyak yang disurati itu Pak Budi. Kawan pajak pasti barangkali saja ada yang disurati terkait bupot ini. Nah, itu Iya, gimana? iya. Jadi itu kata kuncinya pertama, ketika kita transaksi tadi penghasilan kita sudah dipotong atau belum. Oke. Kita lihat uangnya berkurang atau enggak. Atau tidak? Ya, atau Atau tidak. PPN-nya harga barangnya sudah ditambah. Jangan-jangan memang belum dipotong, tapi yang Iya. kita terima pun juga penuh utuh. Betul, itu. Jadi ada dua skema ini ya. Iya. Penghasilan atau yang diterima konsumen ini, penerima penghasilan, apakah masih komplit atau sudah berkurang? Nah, maksudnya terus. ini harus adil kan gitu kan ya. Ya, betul. Jangan sampai kita nggak dipotong, tapi kita minta bukti potong. Oh. Nah, gitu kan ya. Atau kebalikannya kita sudah dipotong, Nah. tidak dikasihkan bukti potong. Ya. Nah, perlu diperhatikan Ya. ketika kita terima uang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi memang harus di cross check Betul, kembali. gitu ya. betul. Oke. Jadi kan pajak perlu sadar kan, perlu memperhatikan Aware, uang ya. dia. Ketika terima penghasilan ini uangnya sesuai nggak? Misalkan kontraknya sesuai 10 juta, kontrak ya, ya, sesuai kan kontrak 10 ya. juta. Terimanya berapa? Sesuai kesepakatan apa? Kesepakatannya, oh ini 10 juta belum dipotong kan gitu aja. Ya, Jadi ya, ya. si pihak pemotong belum membuatkan potong kita sampai kan ini potong pajak nggak ini kan? Kalau memang belum dipotong akhirnya, Hmm. ketika yang diterima itu komplit, apa ini Pak Budi? Ya. Dari pihak penerima. Secara ketentuan itu kan sebenarnya kewajiban si pemotong. Oke. Ya. Harus memotong ketika uangnya kita terima itu kita sampaikan ini salah nih kok aku kan dibuatkan dipotong. Jadi Oke. sebenarnya mekanika udah dipotong bisa kan ya sampaikan oh ini kelebihan ya mungkin kan bisa dikembalikan yang 10% untuk disetorkan. Apakah artinya dibuat bukti potong kembali atau gimana? Iya. Oh, Berarti kan oke. belum dibuatkan bukti potong ya. Jadinya Meskipun itu sekarang dan itu transaksinya Kemarin. entah kapan gitu ya, Ya. harus dibuat Iya. kembali ya. Karena Oke. gini Pak Imam ya, untuk PPH itu ada dua jenis pajak. PPH. Ada PPH yang sifatnya final sama yang tidak final. Ya. Jadi mungkin ada sedikit perlakuan pemotongan Beda pajak ya, ya. beda ya. Penghasilan sifatnya tidak final itu apa? Ketika kita terima penghasilan itu nanti penghitungan pajak realnya itu akan diakumulasi ditotalkan di SPT tahunan kita Ya, setelah final. 1 tahun tidak final. Itu tidak final. Ya, berarti kan dari ketika kita terima penghasilan, gaji, Jadi bulan atau artinya masih bisa dipakai. ya kaitannya dengan bukti potong. Ketika ternyata tidak dipotong, ya nanti konsekuensinya apa? Kita nggak Oh, ada bukti potong. oke. Jadi di SPT tahunan ya kita yang akan bayar sendiri. Seolah-olah kita belum melunasi. Betul. Belum Ya. bayar. Oke. Nah, kemudian yang kedua PPH final. PPH final itu PPH yang ketika dilunasi, ketika timbul penghasilan harus dilunasi pajaknya saat itu dan kewajiban pajaknya selesai di situ. Selesai. Putus satu Ya, situ. contohnya adalah sewa tanah bangunan, jasa konstruksi. Ketika kita terima penghasilan di suatu bulan, maka pajaknya dilunasi pada saat itu. Saat itu juga. Ya, Oke. dan itu selesai. Nanti di SPT tanah hanya dilaporkan. Baik. Makanya kalau untuk yang PPH final memang ada skema ketika si penerima penghasilan tidak dipotong oleh pemberi penghasilan, itu ada skema kita nyetor sendiri. Karena itu Oh. final harus dilunasi saat itu. Oke, jadi Ya. melihat jenis pajaknya ya teman-teman ya, jenis bukti potongannya apakah dapat dikreditkan istilahnya atau final. Oke. Ya itu tadi ya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan bukti potong, tapi dilihat memang sudah dipotong atau belum. Belum. Jangan-jangan memang belum dipotong ya? Nah, kalau jadi kalau sudah dipotong ya kita minta. Gitu Untuk ya. yang Kita- sudah final Iya. disetorkan sendiri. Betul. Kalau yang PPH final ada skema kita nyetor sendiri. Nanti kita Sendiri. laporkan di SPT masa kita. Oke. Kenapa? Karena PPH final itu terutama pada saat timbul penghasilan dan harus dilunasi pada saat itu juga. Harusnya. Apakah itu sanksinya muncul Pak? Iya. Dan Sanksi karena itu gitu. skemanya adalah pemotongan, ya nanti si pemotong yang kena. Oh, Nah, gitu tapi ya. ketika si penerima penghasilan tadi tidak dipotong, ya dia harus melunasi pada saat itu. Ketika dia dilunasinya terlambat, ya jadi ada sanksi.
Misalkan itu kewajiban pajaknya bulan April 2025. Nah, ini kan di start kalau nyetor sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti 15 Mei. Untuk jatuh jangka waktu penyetoran Betul. sebulan Iya. setelah transaksi kan. Betul. Oke, kalau disetorkan lebih dari itu Maka ya jadi terlambat. terlambat. Ada sanksi Ada administrasi. konsekuensinya sanksi Tempat tadi itu ya. bunga. Nanti kalau nggak ada sanksi, udah nanti Pak Imam. Oh, Padahal gitu. itu kan konsepnya PPAP. Jadi itu lah Budi. Ada yang nunggu-nunggu. Saya nggak ada yang ini nggak ada surat tagihan, Iya. nggak ada STP dianggap itu nggak ketahuan kira-kira seperti itu ya. Iya. Dan akhirnya ketika sudah lama ternyata surat tagihan baru muncul. Ada sanksi ya. Ternyata kan gitu ya. sanksi gitu. Setelah kita dapat bukti potong ini atau bukti pungut, apakah tugas kita sudah selesai Pak Budi? Atau ada hal yang lain? Karena kita kan sudah dipotong ini, sudah dapat bukti potong, sudah dapat bukti segala macamnya. Apakah tugas kita sebagai wajib pajak sudah lulus sampai di sini? Ya belum ya Pak Imam. Ya. Belum. Jadi itu baru satu langkah Start, ya. ya. Apa namanya ketentuan perpajakannya ada transaksi, ini objek pemotongan dipotong gitu kan ya. Si pemotong membuatkan bukti potong, si penerima penghasilan yang dipotong mendapatkan bukti potong atau pemungutan kalau di cara BPN gitu kan ya. Itu baru satu tahap. Kalau kita lihat dari sisi pemotong, itu udah melaksanakan kewajiban yang sama. Memotong itu sudah ya, udah ada penghasilan dipotong, membuatkan bukti potong. Nah, ini kan dia terima uang Pak Imam nih kan. Ya, Nah, kalau itu selesai ya uangnya masih di si pemotong kan gitu kan ya. Kemana-mana ini ya. Iya, uangnya masih yang ditangani si bikin pemotong. uang itu bukan uang banyak-banyak juga ini ya. Iya, iya. Menggoda ini ya. Betul. Jadi kewajibannya tidak berhenti kalau berhenti di situ, ya uangnya berarti untuk si pemotong dong. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kewajiban selanjutnya setelah membuat bukti potong adalah melaporkan, menyetor dan melaporkan pajak itu tadi. yang Lagi dipotong. dari sisi pemotong ini ya. Betul. Oke. Ini penting sekali. Jadi banyak yang sudah dipotong membuat bukti potong sudah. Nah, tapi belum kewajiban selanjutnya. Nah, tapi karena banyak kegiatan mungkin terlewat gitu ya. Tugas Maka, ya. kan pajak pastikan ya setelah memotong dan membuat bukti potong, langkah selanjutnya adalah menyetorkan dan melaporkan. Selesainya dilaporkan atau selesai di situ masih ada kewajiban. Oh, masih ada lagi. Ya. Bukti potong ya, dokumen kan dokumen transaksi itu jangan lupa itu harus diadministrasikan. Jadi jangan iya, disimpan ya teman-teman ya. betul. Karena mungkin untuk pembukaan perusahaan dan juga untuk misalkan suatu saat nanti kantor pajak pengen menguji gitu kan, itu kita perlu menunjukkan bukti potong. Ini menarik Pak Budi. Nah, ketika nanti ada bukan ancaman ya, ada penentuan kepatuhan, pemeriksaan pengujian kepatuhan. Apakah nanti kalau dalam hal ini si penerima atau dipotong juga tersenggol-senggol Pak, tersangkut kalau ada proses seperti itu Pak? Iya. Jadi kalau skema sederhana gitu kan ya, ada pemberi penghasilan dia memotong, ya kan? Dia memotong uangnya disetor. Ya. Ya. Nanti dari sisi si penerima penghasilan yang gitu dipotong, tadi kan yang dipotong. Iya betul. Kalau yang memotong tadi kan memotong, membuat bukti potong, menyetor dan melaporkan. Ya. Kebalikannya ini kalau kita lihat dari sisi penerima penghasilan, dia terima penghasilan berkurang, dipotong, tapi dapat bukti potong. Karena itu adalah ya sama, semuanya harus disimpan. Bukti potong tadi pajaknya ada dua ya, ada yang final sama yang tidak final. Kalau itu final ya selesai. Kewajibannya tidak digabungkan lagi dihitung ulang di SPT tahunan. Tapi jika itu penghasilannya tidak final, ya, maka penghasilannya sendiri akan dihitung ulang di SPT tahunan. Masih dipakai. Ya. Dan pajak yang sudah dipotong itu kan seperti kayak pajak bayar di muka. Kayak kupon gitu ya? Iya, jadi itu kayak kita sudah nyicil bayar pajak itu tadi. Nanti ketika di akhir tahun ya di perhitungan SPT tahunan akan diperhitungkan, akan mengurangi, dipertimbangkan ya. lagi. Kalau Pak Arif bicara kupon ini ya mungkin analog sederhana ya, jadi kayak kupon atau karcis ya, kupon misalkan kita mau ada konser ya. Misalkan ada kupon dari suatu penyelenggara kegiatan. Kayak kita beli apa itu sekian kali beli dapat kupon kan gitu kan, ya nanti bisa digunakan, ditukarkan gitu kan.
tiket kan gitu kan ya. Jadi ya sama sekali kalau nggak dipakai Pak Budi ya, Betul. orang juga dapat potongan, Betul. kalau nggak dimanfaatkan ya ini memang nggak butuh ini ya. Jadi kalau bicara kupon kayak bayar pajaknya itu dipotong Sudah bayar pajak duluan. Menyicil. Menyicil. Jadi kita dikasih dipotong seperti kita dikasihkan kupon. Ya. Ketika akhir tahun gitu kan ya akan kita perhitungkan pajak real setahunnya berapa. Oke. Ya, ketika katakanlah ketemu pajaknya 100 juta. Kita ada kupon pembayaran pajak yang dikumpulkan itu tadi. selama setahun, Iya. pokoknya dikumpulkan dulu. Tadi 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 5 juta, total katakanlah 95 juta. Ya. Ya, berarti dari total kewajiban realnya 100 juta. Terus Sudah ada potongan pajak 95 juta. kita setorkan sebelumnya sebenarnya. Iya. Berarti hanya tinggal kurang 5 juta. Berarti yang 5 juta yang di store Store kekurangannya ya? sendiri. Store sendiri. Ya. Oke. Atau mungkin kebalikannya memang. Dari- Atau ini ada kemudian sama misalkan ya, jadi pajak realnya 100 juta. Oke. Dari bukti potong yang kita terima kita kumpulkan ternyata 100 juta juga. Oke. Berarti sama nih Sama. kewajiban realnya Oke. 1 tahun sama dengan yang sudah dipotong. Oke, Ya berarti- sudah berarti udah nihil, impas. Berarti impas Nggak ada yang dibayar lagi. Dari SPT tinggal dimasukkan aja udah bisa. Kan gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga dikembalikannya pajak real 100 juta. Wah. Bukti potong yang kita kumpulkan ternyata 110 juta. 10. Oke. Kewajiban hanya 100, tapi Terus? sudah dipotong 110. Sudah kita bayar Ada surplus, ada ada kelebihan. Oke. Ya, jadi Bisa kupon- diambil. Betul. Ah. Jadi kalau pajak jika kita memang punya bukti potong, jumlah pajak yang dipotong melebihi dari kewajiban kita seharusnya. Yang Bisa terutama, dipotongkan 100 pajak juta, yang terutama. bukti potongnya 110, maka ada kelebihan. Berarti kan Oke. kita ada 10 juta lebihnya. Itu bisa diminta pengembalian. Berarti nggak semua bukti potong dipakai kan? Tadi ada yang final tadi kan? Betul. Ya. Ya ini yang harus diperhatikan. Kalau final ya sudah selesai, tidak nggak diberikan dipakai ulang. lagi ya? Jadi yang diperhitungkan ulang itu yang Iya. tidak final. Tidak final. Nah, sekalian aja kita ini ya, Pak Maksud ya, kita pengen tahu juga penerbitannya itu sekarang masih manual atau kita ada aplikasi namanya apa itu? Cortex itu, citas-citas itu Pak Budi. Terus Ya, karena fungsinya tadi yang sangat strategis ya memang ya. Bukti Ya. potong tadi salah satunya adalah bukti pembayaran pajak ya dari pihak yang dipotong. Ya, Bagi sisi pemotong adalah bukti dia sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya ya. Maka bukti potong itu tidak dibuat sembarangan. Tentunya ada kriteria, ada formatnya, ada ketentuannya memang. Enggak sembarangan. Iya, nanti kalau sembarangan nanti beda-beda gitu kan ya. Ada yang seperti ini, seperti ini kan gitu ya. Jadi format bukti potong sudah ditentukan, jadi ada ketentuannya seperti apa bentuknya, kemudian informasi apa yang harus ada di bukti potong. Ya, secara standar itu kan harus menyebutkan siapa yang dipotong, nama, NPWP, alamat itu harus ada di bukti potong. Yang Kemudian- memotong juga. Yang memotong juga, nama, NPWP, Jelas alamat semuanya ya, ya. Ya, jelas ini yang memotong siapa, yang dipotong siapa. Kemudian jenis penghasilan atau objek pajaknya itu apa? Ya. Transaksinya apa? Iya, transaksinya apa, uraiannya itu, kemudian tarifnya berapa, Ya. DPP-nya, dasar pengenai Oke. pajaknya berapa, Nilainya tarifnya ya, berapa, nilainya. dan pajak yang dipotong itu berapa, Ya. atau yang dipungut kalau bicara BPN itu yang dipungut berapa. Jangan tarifnya salah. Iya. Kemudian harus ada juga nih penanda tangan dari bukti potong harus disahkan, gitu ya. Jadi ditandatangani. Legalitasnya itu ya. Ya, legalitasnya itu harus ada di situ. Jadi yang dipotong siapa, kemudian memotong siapa, jenis transaksinya apa, DPP-nya berapa, dasar pengenai pajak tarifnya, dan yang dipotong atau yang dipungut itu berapa. Itu harus ada di situ. Kemudian formatnya seperti apa itu ada ketentuannya memang. Kalau yang terbaru, terkait dengan bukti potong ini diatur detailnya itu di peraturan Dirjen Pajak nomor 11. Karena apa? Sekarang kita sudah pakai Kortek Pak Imam untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2025 mulai Januari 2025 kemarin itu kita menggunakan Kortex. Jadi bukti potong itu bukti pungut ya faktur pajak bukti potong itu semuanya dibuat lewat sistem Kortex. Jadi mau tidak mau kan pajak kalau mau bukti potong ya harus mengaktifkan akun Kortex. Sebelum ke situ, sebelum ke Kortex, Pak Imam memang di PER 11 garis miring BC 2025 ini bukti potong memang ada dua ya. Ada dua jenis. Satu yang gampangnya kita bilang berupa standar, itu yang lewat
Cortex ya. Tapi untuk pihak-pihak tertentu, untuk transaksi tertentu memang dimungkinkan itu bukti potongnya berupa dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai bukti potong. Ya. Kalau kita bicara BPN itu dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak karena karakteristik kegiatannya. Misalkan untuk transaksi impor, ya impor barang dari luar daerah pabean, ya bea cukai itu bukti pemungutan PPh dasar dua-duanya itu ada atau PPN-nya itu dokumen tertentu itu PIB ya, jadi memberikan pemberitaan impor barang. Ya, di situ ada PPN dan ada PPh-nya di situ. Itu adalah dokumen. Karena melihat jenis transaksinya itu ya. Betul, itu memang tidak diterbitkan dari Cortex. Jadi bukti potong atau bukti pungut tadi ada dua, satu yang standar, kita bilang standar itu hasil dari Cortex atau dokumen tertentu. Ada juga misalkan bunga bank deposito itu kan juga banyak sekali gitu kan ya, nasabahnya sama ini kan kebutuhan masing-masing ya itu kan pakai dokumen tertentu. Yang pasti dokumen itu legal ya Pak? Iya. Jadi diatur di situ untuk transaksi seperti ini pakai dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai bukti potong atau dipersamakan sebagai bukti pungut BPN atau bukti pungut BPH. Tapi walaupun itu bukan cetakan Cortex ya, tapi tadi informasi minimal tadi harus ada dari pihak yang memotong siapa, pihak yang dipotong siapa, jenis transaksinya, dasar pengenaan pajaknya, tarif berapa, yang dipotong atau dipungut itu berapa itu, dan pengesahan itu harus ada di situ. Jadi ketika, ini mungkin yang saya yakin pernah ngalamin juga ini. Kalau memang terlanjur ini ya, jadi sekarang semuanya juga sudah Cortex. Untuk yang terlanjur tidak pakai Cortex gimana Bapak Rudi? Ya, kalau untuk tahun pajak 2025 gini ya, berarti karena itu semuanya lewat Cortex. Kalau belum dibuat Januari itu ya kemarin. Kalau dia belum aktifin Cortex si pemotong atau pemungutnya, ya pasti dia nggak akan bisa buat bukti potong. Kalau dia nggak bisa buat bukti potong, si penerima penghasilan yang dipotong pasti nggak punya bukti potongnya kan? Diakui juga nggak boleh. Iya, mau ngakui apa? Ya, tadi kan fungsi utama bukti potong, bukti kalau dia sudah dipotong. Dia mau mengakui buktinya apa? Nah, jadi itu strategisnya bukti potong, pentingnya bukti potong. Jadi kalau transaksinya sebelum Cortex berlaku juga gimana? Berarti masih pakai yang lama Pak Imam ya. Kita mengenal ada namanya DJP online, DJPH itu ada namanya Ibupot lewat sebut juga berarti ya. Ibupot. Jadi kebanyakan memang yang kita temukan di kantor semuanya itu perusahaan tidak bisa membuat bukti potongnya Pak Budi. Nah, tadi highlight aktivasi. Nah, ini susah nggak aktivasinya Pak Budi? Aktivasi apa di Cortex? Iya. Nah, kita singgung sedikit ya teman-teman ya. Baik. Ini penting sekali selalu kita sampaikan Pak Imam ya, karena dari tahun pajak 2025 ini semua kegiatan atau pemenuhan kewajiban perpajakan, hak perpajakan oleh wajib pajak itu kita melalui Cortex ya. Semuanya. Jadi Cortex itu ada web ya, bukan aplikasi Pak Imam, itu ada web jadi bisa diakses. Konsepnya asal ada koneksi internet, pakai HP, laptop, PC itu pun bisa ya. Nah yang penting kalau tidak punya akun Cortex, punya akun Cortex. Betul. Jadi yang harus dilakukan oleh para pajak adalah segera mengaktifkan akun Cortex. Nah itu kawan pajak ketika atau agar pembuatan bukti potongnya tidak terkendala. Nah kita kan tadi sudah bahas semuanya nih terkait apa manfaat dari bukti potong, bukti pungut ini. Kalau bukti potong, bukti pungut gagal diterbitkan karena tadi belum aktivasi Cortex, nah kita kan ada kendala sendiri ya untuk itu. Nah nanti ya kita juga ya kabar sendiri yang dapat dampaknya. Oke baik, kita sudah banyak ini ya, kita sudah sampai ke penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Budi tadi kita dapat insight, kita dapat poin-poin yang bisa kita petik, kita ambil, semoga dapat memberikan manfaat ke kabupaten semuanya. Oke, mungkin saya bisa sebelum tutup ini, bolehlah saya sampaikan beberapa poin yang saya dapat highlight di sini. Pertama, perhatikan bukti potong masing-masing, karena bukti potong ini sama halnya dengan aset. Nah, karena apa? Karena bukti potong ini nanti akan dapat digunakan sebagai perhitungan untuk
memperhitungkan pajak tahunan kita. Terus berikutnya, inventaris aslikan baik-baik bukti potong yang diterima, nanti akan dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak kita. Terus berikutnya, dengan memahami bukti potong ini, kita tidak lagi pasif. Untuk kawan-kawan semuanya sudah aktif dalam urusan pajak, dan nanti akan lebih banyak peningkatan dalam hal ini ya, pengetahuan pajaknya. Dan terus mulai tahun ini memang ada perubahan untuk pembuatan bukti potong dari yang sebelumnya non Cortex, sekarang berubah semuanya diintegrasikan di aplikasi Cortex. Jadi bagi teman-teman pajak, kawan pajak semuanya yang masih di bukti potongnya itu masih menggunakan NPWP tampungan yang 99 itu, mulai deh untuk melaksanakan aktivasinya. Jadi sekali lagi kan pajak, terima kasih banyak Pak Budi atas talking-talkingnya pada hari ini. Terus jangan sampai lupa teman-teman kawan pajak semuanya yang belum follow akun IG Tanah Abang 3 segera follow. Jadi cukup sekian, sampai jumpa kembali di IG Tanah Abang 3 dengan materi dan topik-topik yang nggak kalah menarik tentunya. Sekian, terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pakai tali umum.